Oke, halo teman-teman Pala Kompa Media. Jadi kembali lagi di acara PIP Paper in Podcast. Nah, sekarang kita minggu kemarin kan kita bertiga nih. Nah, sekarang gua udah ganti partner nih, yang dua lagi jalan-jalan katanya. Nah, ini sekarang kita sama siapa nih? Hai teman-teman semua, gua Raihan, tapi dikenal oleh Satu Bandung Raya sebagai DR. Oke, jadi gua sama DR nih kemarin abis jalan-jalan nih kita ke Jakarta dari Bandung buat datengin Ajal ya teman-teman. Kalau belum tahu apa itu Ajal, kalian bisa cek Instagram kita Pala Kompa. Nah, di situ ntar kita upload semuanya tentang Pala Kompa, Ajal itu. Jadi kita aksi jalanan, jadi kita ngambil informasi dari jalan-jalan. Nah, kebetulan kemarin yang jalan ke Jakarta ada Deitra sama Mas DR nih yang datengin Ajal. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Oke teman-teman semua, kali ini kita itu memiliki topik yang sangat menarik sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebelumnya tuh kalau misalkan teman-teman ngikutin dari episode yang sebelum, kita tuh ngebahas tentang transportasi umum. Betul. Umum. Dan sekarang kita akan ngebahasnya nggak jauh beda dari itu, cuman kita ngebahasnya lebih ke public infrastructure. Itu seperti apa contohnya sih? Kayak apa tuh? Contohnya seperti kayak ada wifi, internet, atau enggak pasar, atau misalkan public park, etc. Ya. Oke, dan sekarang kita juga bakal ngebahasnya dari dua sisi utama ya teman-teman. Yang pertama nanti kita bakal ngebahas sedikit ya Ki ya, dari apa yang aku sama Deitra dapetin kemarin pas interview ke masyarakat umum. Dan selanjutnya kita akan sedikit melihat nih bagaimana sih komparasi terutama di Global North dan Global South. Pertama-tama nih kita mungkin sedikit ngebahas dulu kali ya dari yang hasil interview kemarin ke masyarakat umum ya. Jadi teman-teman nih, kita juga sambil ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Kira-kira opininya tuh bener gak sih menurut mereka gitu ya? Jadi teman-teman, kemarin tuh kita sempat sempat muter-muter Jakarta, terutama di daerah-daerah pusat kota lah kayak Blok M, ya kan? Biasa lah. Nah, habis itu kita kayak nyamperin beberapa orang. Tapi sebelum itu ya, lu tahu nggak? Jadi gua tuh itu kemarin kan lagi pakai setelan abis magang tuh. Nah, terus tuh tiba-tiba mau nyamperin orang, coba. Gue tuh cuma kayak datang doang, set. Kak, maaf Kak, boleh ini ya? Tiba-tiba nggak ada waktu. Dikira sales kayaknya. Dikira berjualan, teman-teman. Ini mah ya. Aduh bingung, gua, saya atau apa ini pokoknya. Tapi teman-teman, please, kalau misalkan ada orang yang mau nanya apa, waro dulu. Boleh waro tuh boleh dijawab dulu teman-teman, jangan langsung didis gitu, jangan langsung ditolak teman-teman. Karena itu kasihan nih. Kasihan nih kayak kita yang mau nyari informasi, jadi kita susah banget nih dapetin teman-teman. Jangan judge book by its cover teman-teman. Jadi mbak-mbak yang waktu itu 5-an tuh saya masih ingat. Jangan udah. Yang 5-an itu. Jangan. Mbak, saya itu hanya mencari data, saya nggak jualan. Tapi salam kenal, saya Rehan. Mohon izin. Oke, sedikit ya. Jadi kita sedikit kemarin tuh sempat ngambil data dari beberapa orang. Cuman yang kita lihat bakal 2 orang aja. 2 orang. Nah, tapi sebelum itu teman-teman takut nanti bingung, kita ini videonya yang mana. Sebelum nonton ini, nonton dulu ya. Nonton dulu Ajal kita. Nanti ada di Instagram, boleh di follow ya teman-teman, Pala Kompa. Oke, nah jadi sebelum itu tonton itu dulu, biar nanti kita ngebahasnya enak di sini. Nah jadi kemarin ada beberapa pertanyaan sih Ki. Aku minta pendapat juga lah. Dari gimana ngomongnya, aku, kamu, saya ya. Ya apa aja yang enak lah. Aing maneh boleh nggak sih? Produser boleh nggak Aing maneh? Boleh Aing maneh boleh. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Produser netral boleh? Gue lo aja. Oh gue lo. Oke. Arahannya gue lo. Saya akan usahakan gue lo. Mulai hari ini saya gue lo. Oke, jadi gue Alan. Jadi kemarin tuh ada beberapa pertanyaan teman-teman. Kayak contoh nih, sempat nanya menurut teman-teman yang di Jakarta, public park itu penting gak sih? Rata-rata respon yang kami dapat itu penting. Karena ya butuh juga lah, yang terutama kan public park itu juga salah satu oksigen kota gitu ya. Oksigen kota dan ruang terbuka lah. Betul, penting untuk bisa teman-teman melakukan aktivitas-aktivitas di sana kan gitu. Cuman kalau di Jakarta sendiri yang kita tahu sih sebenarnya itu kan salah satu kota yang udah berkembang gitu ya. Dan sebenarnya mereka tuh masih bilang butuh untuk perkembangan gitu. Kalau dari Kiki sendiri nih yang Kiki tahu, kira-kira kalau di luar Jakarta gitu, kira-kira daerah-daerah lain tuh secara public parknya mereka tuh udah kayak bagus belum sih, atau ternyata masih jelek gitu yang Kiki tahu gitu? Sebenarnya kalau ngomongin Indonesia kali ya, kalau ngomongin Indonesia
kayaknya belum merata sih. Kayak di Bandung banyak banget tuh taman-taman, kayak tiap belokan ada aja taman, kayak walaupun entah buat apa ya tamannya, tapi mungkin ada gunanya untuk orang-orang yang emang demand-nya untuk membutuhkan taman untuk nongkrong lah, untuk berdiskusi misalkan di luar, penat di kantor, atau emang mau jalan-jalan santai aja di taman mungkin. Tapi kan kalau daerah lain mungkin sebelumnya Ri, kamu lari. kenapa? Bisi doang sama nih. Nah. Aja deh aing. Nah, jadi mungkin kalau emang di Bandung kayak udah banyak public space, tapi emang belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti wifi gratis kayak gitu kan. Ya. Mungkin masih belum semuanya ada di tempat public space gitu. Jadi mungkin apalagi di kota-kota yang second city di Indonesia gitu. Kan Bandung udah termasuk kota besar, tapi perkembangan masih ya oke lah bisa dibilang gitu. Tapi mungkin kalau daerah lain masih bisa di develop lebih lagi ya. Iya, setuju juga sih kalau di Bandung. Kalau menurut gua, kalau di Bandung tuh bagus. Cuman yang paling gua benci apa tau gak? Apa tuh? Itu tuh tiang listrik tuh udah kayak ngancurin pemandangan tau gak? Oh ya, makanya kan sekarang pemerintah Kota Bandung udah ini. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau menurut gua sendiri sih ya, menanggapi dari teman-teman yang kita interview waktu di Jakarta kemarin, sebenarnya setuju banget apa yang mereka sampaikan, bahwasannya adanya kebutuhan kita untuk public park. Karena di situ bukan hanya menunjukkan kami itu kota yang berkembang atau apa, cuman kan masyarakat juga membutuhkan tuh prasarana untuk kita semua berkumpul. Entah di sana mereka nanti bisa berjualan dengan aturan yang ketat diberikan oleh pemerintah, atau misalkan memang adanya kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu kan bisa dimulai dari sana. Sebenarnya dari Ajal ini juga gue dapat concern sih, orang-orang tuh lebih ke pengen tuh nggak cuma wifi gratis ya, kayak misalkan di taman cukup dengan sinyal yang stabil, nggak perlu wifi yang gratis pun sebenarnya kepuasan masyarakat tuh udah bertambah dengan adanya sinyal yang stabil dimanapun itu gitu loh, karena mereka pengen kerja di mana aja gitu, kayak mau kerja di taman lah, mau di kafe, mau dimanapun mereka butuh sinyal. Apalagi kan sekarang udah zamannya digital ya, apa-apa pakai HP, bayar pakai HP, kayak searching, nugas, ngerjain project, kan semuanya butuh sinyal tuh. Nah, gimana caranya kan kita emang butuh sinyal sekarang gitu loh. Atau nggak kayak anak-anak kampus kan tiba-tiba kita harus ngumpulin tugas. Iya, deadline apalagi kan. Jadi buat teman-teman yang setuju sama pernyataan kita, boleh langsung komen di comment box di bawah. Sebenarnya teman-teman ini butuh apa sih? Dari sekarang nih kayak kita lagi ngebahas apa, teman-teman boleh ramein comment box atau enggak share ke teman-teman sekitar bahwa ini butuh apa sih, siapa tahu dari kalau misalkan konten kita ini rame, kita bisa ngedorong pihak-pihak tertentu untuk merealisasikan apa yang siapa tahu kan keinginan kita semua tercapai dan diterapkan di kehidupan kita nantinya kan. Ya teman-teman, pokoknya dukung saya jadi presiden. Oke. Selanjutnya. Tadi kan kita udah sedikit ngebahas tentang public park nih, tadi wifi juga. Sebenarnya overall dari teman-teman yang Jakarta tuh intinya kalau memang misalkan, tapi ada sih satu statement yang emang menurut saya ini penting juga ke depannya, karena ini juga sebenarnya bisa memperkecil, nggak tahu ya, saya nggak tahu bener lapangannya kayak kira-kira gimana, cuman mungkin bisa memperkecil wadah korupsi, karena dia tuh sempat sampaikan kalau misalkan kalau mau ada pengembangan harus ada asesmen dulu, diases dulu nih kira-kira butuhnya apa, ya semacam survei lah dan lain-lain. Kalau menurut Kiki sendiri kayak gitu tuh perlu nggak sih, atau malah memperlambat pengembangan dari birokrasi? Sebenarnya kan kalau ngomongin cepet atau lambat, kayaknya orang-orang lebih butuh ke terrealisasikan walaupun lama gitu loh, dibandingkan harus cepat-cepat tapi hasilnya nggak sememuaskan itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin untuk develop ke depannya, mungkin emang butuh langkah yang lebih kecil kayaknya ya untuk kita lebih step by step gitu, nggak yang langsung melangkah jauh tapi ntar malah hasilnya tidak memuaskan masyarakat gitu kan. Jadi kita nge-assess dulu tuh. Kiki setuju itu? Setuju. Setuju juga sih sama saya, teman-teman juga. Kalau menurut orang bingung, saya adalah saya
Kalau menurut saya sih di sini perlunya juga betul memang karena biar terarah dan Iya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan betul. gitu. Betul. Nggak yang kayak Mm-mm. kita maunya apa malah dapat apa. Nah, Karena jujur sebenarnya entah saya yang gaptek, mungkin kalau teman-teman nonton ini tahu nih platformnya apa, boleh sampaikan di sini. Cuman kalau dari saya sendiri, saya ini kurang tahu wadah bagaimana saya tuh bisa mengaspirasikan apa sih yang saya pengen gitu, di terutama yang pemerintah bisa berikan gitu. Apakah saya harus mengikuti partai dulu biar saya bisa bersuara? Apakah saya harus ini, kan saya nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut saya itu perlu gitu ke depannya. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu nih platformnya, boleh kasih tahu. Jangan sosial media doang. Kan takutnya kayak netizen doang yang kayak didengar gitu kalau lagi viral. Kan kalau OSIS dulu ya, tapi pasti ada sih, pasti ada. iya pasti ada. Tapi emang kayaknya kita aja yang belum terlalu sampai sana nyarinya kali ya. Tapi mungkin nanti ke depannya kayaknya butuh kayaknya butuh. Oke teman-teman, jadi itu beberapa hal yang memang kita tadi kita sempat ngambil data dari teman-teman yang ada di Jakarta. Selanjutnya kita akan sedikit ngebahas nih bagaimana sih kondisinya Global North and Global South, terutama di public infrastructure. Iya. Teng neng 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 neng. Langsung. Oke. Gitu, nah. Ada kayak gitu ya, teman-teman. Teng neng 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 neng. 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 Oke teman-teman, kembali lagi ke gua. Kembali lagi sama gua. Kali ini kita akan ngebahas sedikit perbandingan Global South sama Global North nih. Ya. Gimana Ki kira-kira menurut Kiki, terutama di public park di Global South sama Global North, kira-kira kayak gimana? Mungkin kalau kayak public park, taman, kayak di pikiran gua kan kayak taman, orang bisa jogging pagi-pagi, bisa bawa peliharaannya jalan, kayak gitu mungkin ya. Ya mungkin kalau perbandingannya dari Global South dan Global North itu kembali lagi kayak episode sebelumnya sih jadi belum tentu semua Global North itu udah terdevelop gitu daerah-daerahnya, sedangkan Global South itu belum. Kayak contohnya kayak episode sebelumnya kayak Singapura. Lihatlah lahan Singapura, dengan segitunya aja lahan Singapura, tapi mereka bisa mendevelop lahannya dengan efisien gitu loh. Jadi masih ada taman, tapi masih ada tempat kita kerja kayak building. Jadi apa ya, kayak tertata gitu. Jadi semuanya tuh ada porsinya masing-masing gitu. Jadi park ini pun punya porsinya gitu sendiri gitu. Jujur sih, iya. Emang apa yang emang disampaikan sih secara rata-rata kan ya sampai sekarang memang perkembangan yang ada di Indonesia ini terutama di negara kita dulu lah, di Indonesia gitu. Memang selebihnya terpusat di beberapa wilayah ya, di beberapa wilayah yang memang padat ekonomi, padat kegiatan lah kota-kotanya gitu untuk pengembangan. Namun saya harap sekali sih untuk kedepannya kan seneng gitu kalau Bandung kayak New York. Kan Iya, ada gitu kan. kita berkaca pada Global South, Global North yang emang untuk cerminan diri kita gitu loh. Untuk ya jadi salah satu referensi biar kita bisa berkembang. Iya, apalagi kalau teman-teman sekalian mikir gitu loh tentang kayak misalkan public space kayak park misalkan atau wifi gratis. Kalau kalian mikir coba, pasti kalau udah disebutin Eropa, nah pasti udah kebayang kan kayak wah Eropa gitu loh, tamannya kayak gimana, kayak public apa namanya ini? Public spacesnya kayak gimana, kayak wifi-nya gimana, kestabilan internetnya kayak gimana gitu. Tapi jujur teman-teman, kalau dari aku sendiri sih, aku lagi dari ya gue udahlah, sih nggak apa-apa ya. Dari gue sendiri sih belum sempet nih muter-muter Eropa. Nah jadi kalau teman-teman ada yang pernah ke Eropa ngerasain langsung gimana sih public infrastructure di sana, boleh aja langsung sampaikan di komen box. Komen ya teman-teman. Atau enggak teman-teman yang kayak pernah beasiswa dari LPDP, boleh ngomong instansi nggak ya? Nggak usah nanti dikat aja lah ya LPDP-nya kayak gitu. Oh nggak apa ya? Pokoknya ya apapun itu pernah ke Eropa sama teman-teman, tolong di-share di grup WhatsApp, habis itu ngobrol. Kira-kira gimana sih perasaannya waktu itu di Eropa gitu. Biar kita bisa tahu juga nih data-data yang aktual dari teman-teman. Iya, jadi kan kita bisa lebih membandingkan untuk kebaikan diri kita sendiri gitu loh. Bukan kayak membandingkan, masa negara itu aja bisa, kita enggak teman-teman. Itu cara pandang yang salah menurut gua. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau menurut saya
Kayaknya kalau dari saya as a closure sih ini. Ini as a closure buat Oke. aku. Jadi dari data yang emang kita dapat terutama dari interview dan emang dari beberapa yang emang kita tahu nih di Global North sama Global South, specifically di public infrastructures, Ya. tentu bakal ada beberapa gap lah, terutama di Global North sama di Global South. Kalau yang mungkin kalau dari saya, kalau dari Global North itu tuh mereka nanti udah sekarang tuh kondisinya mereka udah fokus ke inovasi dan efisiensi Iya. dari yang apa mereka sudah punya. Jadi perkembangannya juga semakin cepat lah, seperti Betul. mengintegrasikan dengan artificial intelligence atau green technology, even green economy juga mereka lagi sedang berkompetisi untuk menjadi salah satu juara di menjadi domination lah Iya. di international system. Tapi kalau di Global South tentu mesti ada beberapa negara yang emang berkembang dan Iya. perlu memikirkan juga beberapa kondisi agar perkembangannya bisa laju gitu. Iya, karena kan belum tentu semua negara tuh punya struggle-nya masing-masing. Iya, betul. Struggle yang sama maksudnya. Ya pasti punya struggle yang masing-masing. Kayak kita harus ngurusin sektor mana dulu, baru harus publik ini kesekian Iya. misalkan. Sedangkan misalkan negara-negara di Eropa, nah mereka kan udah nomor 1 misalkan. Kita tuh masih nomor berapa gitu loh. Oke, Gitu jadi teman-teman, kalau dari saya sih terakhir banget nih, udah Ya. terakhir banget. Jangan pernah berhenti untuk bersuara mengenai apa yang kita butuh untuk Ya. perkembangan, dan tetap suarakan aja apa yang kita butuhkan, Ya, dan gunakanlah platform-platform yang memang bisa menjangkau orang banyak. Kebetulan kami sekarang sedang membangun membangun suatu platform inilah ya, Ya. platform media yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman seumuran dengan kita, tapi lintas generasi Ya. agar bisa bermanfaat baik semuanya untuk masyarakat. Iya, jadi informasi-informasi yang kita dapat bisa kalian share, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Jadi makanya nama kita Paper in Podcast, karena kita kemas paper dengan podcast yang lebih menarik, tapi tidak mendiskreditkan para penulis-penulis yang udah nulis paper yang sedemikian rupa. Keren. Maka dari itu, sekian dari saya Rehan Dwi Putra, Gue Kiki, dan sampai jumpa ketemu di episode episode selanjutnya. Jangan lupa pakai helm, karena helm itu menjaga keselamatan kalian di traffic way. Bye-bye. Dadah. Ing.